Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki luas perairan mencapai 3,25 juta kilometer persegi atau sekitar 63% wilayah Indonesia dan memiliki garis pantai sepanjang 95,181 kilometer persegi. Luas perairan tersebut termasuk di dalamnya laut. Memiliki potensi produksi lestari ikan laut yang cukup besar dengan asumsi sekitar 6,51 juta ton per tahun atau 8,2% dari total potensi produksi ikan laut dunia. Selain itu, panjang pantai yang dimiliki sangat potensial untuk pengembangan usaha garam. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak potensi sumber daya alam. Salah satunya adalah kemaritiman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata maritim berarti sesuatu yang berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan laut. Sedangkan arti kemaritiman yaitu sesuatu hal yang mengangkut masalah maritim, baik itu permasalahan di laut seperti illegal fishing, perombakan, konflik sengketa laut, maupun permasalahan yang berhubungan dengan jalur perdagangan laut. Potensi kemaritiman Indonesia dapat terlihat dari kekayaan alam laut yang tinggi. Di dalamnya terdapat sekitar 28.000 spesies flora dan 350 spesies fauna dan 110 mikroba. Indonesia juga memiliki berbagai ekosistem laut seperti hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang. Selain kekayaan hayati, wilayah laut Indonesia juga menyimpan banyak bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasar, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Wisata bahari merupakan kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi alam, potensi sebagai daya tarik wisata maupun wadah kegiatan wisata, baik di atas permukaan di wilayah laut yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan ekosistemnya yang kaya akan keanekaragaman jenis biota laut. Sebagai negara bahari, Indonesia tidak hanya mempunyai 4 opsi atau 1 laut utama, tetapi terdapat 3 laut utama yang membentuk Indonesia sebagai sistem, yaitu Laut Jawa, Laut Flores, dan Laut Banda. Wisata bahari merupakan salah satu wisata unggulan yang dimiliki Tanjung. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia mempunyai 20,87 juta hektar kawasan konservasi perairan pesisir dan berbagai pulau kecil. Garis pantai Indonesia membentang hingga 99,93 km dengan luas laut 3,257 juta km persegi. Kekayaan maritim inilah yang membuat potensi wisata bahari Indonesia sangat luas dengan keindahan dan keunikannya masing-masing yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Potensi wisata bahari Indonesia juga bisa dioptimalkan oleh negara Indonesia sendiri, yaitu bisa meningkatkan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, sarana konservasi, dan sarana pendidikan. Statistik perikanan tangkap pada tahun 2011 menunjukkan terdapat 2,7 juta jiwa nelayan dan statistik perikanan budidaya pada tahun 2011 menunjukkan jumlah pembudidaya ikan mencapai 3,3 juta. Sedangkan sukses pertanian yang dilakukan BPS pada tahun 2013 menunjukkan jumlah 927,254 ribu nelayan dan 1,28 juta pembudidaya ikan. Izin wawancara Bapak, langsung saja ya Pak, sejak kapan sih Bapak menjadi seorang nelayan? Kalau pendapatan sehari-hari itu berapa ya Pak? Kalau per bulan Pak? Oh berarti gak nentu ya Pak ya. Terus apa sih Pak hambatan dalam mencari ikan tuh? Kalau lagi air lagi itu ya Oh berarti kalau Bapak cari ikan tuh suka sore-sore ya Pak? Terus terus harapan Bapak buat para nelayan di Indonesia itu apa sih Pak? Kayak belum ngerti ya. Ya semoga aja ya Pak nelayan Indonesia itu semakin maju lagi. Ya. Kalau gitu ya makasih ya Pak sebelumnya. Ayo Bapak. Assalamualaikum. Makasih Pak. Halo guys, jadi sekarang kita mau ke tempat pelelangan. Nah guys, jadi tempat pelelangan ikan di kawasan Dharma Kuningan itu ada berada di sini. Teman-teman bisa lihat. Nah guys, jadi sekarang aku sudah berada di tempat pelelangan ikan di kawasan Waduk Dharma Kuningan. Nah, jadi teman-teman boleh lihat dulu ya. Nah, dimulai dari daerah sini pelelangan ikannya.
sampai ke ujung sana. Sampai ke ujung sana itu tempat pelelangan ikan. Nah, teman-teman boleh lihat juga bahwa di daerah sana yang deket-deket kayak pohon-pohonan atau perhutanan, itu tempat para petani yang mencari ikannya lalu dilelang di daerah sini. Oke guys, yuk kita pantengin terus video tentang pelelangan ikan, oke? Dadah! Nah teman-teman, sekarang aku berada di salah satu penjual tempat pelelangan tempat pelelangan ikan. Nah, jadi modelnya kayak gini teman-teman. Tuh, modelannya tuh kayak gini. Nah, ini ikan-ikannya itu disimpan di daerah sini. Daerah sini. Ini tabungannya, terus itu ada pengkiloannya, oke. Itu ada kiloannya biasa buat ngekilo berapa harga ikannya gitu. Nah teman-teman, jadi yang daerah kayak pertanian yang nyari ikan tuh beradanya di daerah sana ya teman-teman. Nah, ini tempat melelang ikan-ikannya itu berada di daerah sini. Nah guys, teman-teman, tadinya tuh kan aku sudah berada di tempat pelelangan ikannya tuh. Tadinya aku tuh mau ke sana. Tadinya aku mau ke sana, mau ke tempat petaninya gitu. Tapi gak bisa. Kenapa gak bisa? Soalnya kita kesini tuh udah sore banget. Udah sore, jadi bapak-bapaknya gak bisa gitu ke sana. Dan juga di sini perahunya itu sangat terbatas juga gitu. Jadi kita gak bisa ke sana. Tapi next time nanti aku coba main-main ke sana ya. Sebenarnya agak rasa sedih sih gak bisa ke sana gitu. Tapi gak apa-apa ya, kita sudah mengekspor tempat pelelangan ikan di Waduk Dharma. Yang awalnya aku juga gak tahu nih tempat pelelangan Waduk Dharma tuh di mana gitu. Ternyata sekarang aku udah tahu. Alhamdulillah ilmu baru juga ya, dan juga wisata baru juga untuk dikunjungi. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian dari aku mengekspor daerah Dharma Kabupaten Kuningan gitu. Semoga apa yang aku berikan itu bermanfaat buat teman-teman yang udah nonton video aku. Harapanku sangat besar ya, semoga aku bisa keterima. Karena kenapa? Karena sejak aku mengikuti, jujur ya teman-teman, semenjak aku mengikuti Duta Maritim, seleksinya itu, nah kebetulan nih seleksi yang aku ikutin ya, aku bikin video ini tanggal 15 banget. Nah batas akhir banget gitu. Aku mencoba, sebenarnya aku pas pagi itu kayak udahlah pasrah, gak bisa gitu, gak bisa ke tempat-tempat kayak laut-lautan atau pantai-pantaian atau danau-danauan gitu, gak bisa gitu. Kenapa? Karena terkendala sama jarak juga dan juga kendaraan. Tapi alhamdulillahnya aku maksain gitu buat datang ke sini. Karena apa? Karena aku sangat bercita-cita banget menjadi seorang duta maritim ya di usia aku yang mungkin masih menginjak kelas 10 SMA gitu. Mungkin hanya itu video dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari aku. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.